warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen ingin menjelaskan 3 materi pembahasan. Yang pertama, dampak internet terhadap keunggulan kompetitif. Yang kedua, Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, Supply Chain Management. Nah, untuk kalian yang mau mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan kami, yuk kita simak video berikut ini. Dampak internet pada keunggulan kompetitif. Internet hampir menghancurkan beberapa industri dan mengancam yang lainnya. Internet juga telah menciptakan pasar yang sepenuhnya baru dan membentuk dasar bagi ribuan bisnis baru. Sebagai contoh, industri ensiklopedia cetakan dan industri agen perjalanan hampir dikalahkan oleh ketersediaan pengganti internet. Serupa dengan hal tersebut, internet juga memiliki dampak yang signifikan pada enceran. Selanjutnya, ada dampak internet terhadap gaya kompetitif dan struktur industri. Kekuatan kompetitif yang pertama, produk atau layanan pengganti. Dampak internetnya memungkinkan pengganti baru muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi. Kekuatan kompetitif yang kedua, daya tawar pelanggan. Dampak internetnya, ketersediaan harga global dan informasi produk menggeser daya tawar kepada pelanggan. Kekuatan kompetitif yang ketiga, daya tawar pemasok. Dampak internetnya, pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan daya tawar atas pemasok. Pemasok juga bisa mendapatkan keuntungan dari berkurangnya hambatan masuk dan dari penghapusan distributor dan perantara lain yang berdiri di antara mereka dan penggunaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ini akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Manfaat ERP. Manfaat ERP itu terdiri dari 4. Yang pertama, integrasi data keuangan, yaitu untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan lebih mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi, yaitu menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga itu adalah standarisasi data dan informasi, yaitu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah bisnis yang berbeda-beda. Yang terakhir itu pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien, di mana menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efisien lagi dan lebih efektif. Tujuan dan peranan ERP di dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, menjadikannya perangkat lunak. Yang ketiga, mengotomatisasi dan integrasi banyak proses baru. Yang ketiga, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui entrepreneurship. Yang kelima, menghasilkan informasi yang real time. Yang keenam, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketujuh, mengurangi proses kinerja yang banyak dan memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Yang kedelapan, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Dan kekurangan sistem ERP. Kelebihannya ada 4, yaitu sebagai integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, sebagai rancangan perekayasaan. Yang ketiga, sebagai pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Dan ada 3 kekurangan ERP. Yang pertama itu sistem ERP sangat mahal. Yang kedua, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang ketiga, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya, karakteristik ERP. Yang pertama, sistem ERP adalah suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, itu sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap penggandaan produksi.
Persediaan dan pengiriman produksi ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Manfaat SCM dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan, dan perusahaan semakin membesar. Tujuan dari SCM diantaranya yang pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang kelima, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Komponen supply chain management. Komponen supply chain management ada 3. Yang pertama, rantai pasok hulu, upstream supply chains, meliputi aktivitas dari suatu organisasi korporasi atau institusi dengan para rekanan pemasok di dalam upstream supply chains. Fokusnya penggadaan barang atau jasa. Yang kedua, ada rantai pasok internal supply chains, meliputi semua proses penerimaan barang ke gudang agar dapat digunakan untuk keperluan proses rantai supply internal. Fokusnya manajemen penyimpanan dan pengendalian persediaan serta manajemen pengendalian mutu. Yang ketiga, ada rantai pasok hilir, downstream supply chains, meliputi semua aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi dari alokasi persediaan atau barang yang tersedia dalam proses rantai supply internal ke para penerima akhir, di mana rantai supply hilir. Selanjutnya, siklus SCM terdiri dari pertama ada plan, perencanaan, proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Yang kedua ada source, proses pencarian pasokan dan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang ketiga ada make, pembuatan atau produksi, transformasi bahan dari bahan baku menjadi barang atau produk yang akan digunakan penggunaan. Yang keempat ada deliver, pengiriman atau distribusi, proses untuk mengirimkan dan mendistribusikan barang atau jasa ke pengguna akhir. Contoh supply chain management. Supply chain management rantai pasok dalam perusahaan yang membuat furniture kantor. Yang pertama itu ada plan. Tugasnya itu kebutuhan furniture, bahan, dan biaya produksi. Yang kedua ada source. Tugasnya itu kayu dan bahan lainnya. Yang ketiga ada make. Tugasnya membuat berbagai perabotan kantor. Yang keempat ada deliver. Ya, tugasnya kantor yang menyalurkan produksi ke lokasi retail. Contoh supply chain dalam perusahaan yang membuat furniture kantor. Yang pertama ada produsen bahan baku, tugasnya memasok kayu. Yang kedua ada pabrikan, tugasnya membuat berbagai perabot kantor. Yang ketiga ada distributor yang menyalurkan produk ke lokasi retail. Yang keempat ada pengecer, tugasnya lokasi retail yang menjual produk furniture. Dan yang terakhir ada pelanggan, tugasnya itu konsumen yang membeli produk dari pengecer. Proses pada supply chain management yaitu ada satu, customer. Customer merupakan mata rantai pertama yang memberi order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesan. Yang kedua ada planning. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning department akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Pada tahap ini, departemen planning juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Dan yang ketiga ada purchasing.
Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen Pembelian atau Purchasing Department akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat ada inventory. Bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima ada production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan yang terakhir ada transportation. Departemen pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi yang di gudang tersebut dengan jadwal yang diinginkan oleh customer. Sekian